Saudara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan keputusan pemerintah melarang segala aktivitas FPI sudah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Maka Mahfud meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menolak semua kegiatan yang dilakukan FPI. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11 2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing ya, kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah. Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada terhitung hari ini. 4. Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menko-Minfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT. Saya masih bersama dengan Deputi 3 Bidang Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo dan telah bergabung pula Sosiolog Universitas Indonesia Bung Imam Prasojo. Sementara saya ke Bung Imam, Pak Sugeng. Bung Imam, tentu ini menjadi sebuah kabar yang besar di akhir tahun terkait dengan apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah. Meskipun juga kita harus melihat bahwa apa yang diklaim oleh Front Pembela Islam terkait dengan anggotanya yang mereka klaim berjumlah jutaan. Bagaimana secara sosial Mas Imam melihat ini? Ya, saya lihat ini peristiwa ini kan sebenarnya akumulasi dari banyak peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, akumulasi itu terus mendapatkan momentum ya pada saat ini. Nah, kebetulan momentumnya itu tumbuh karena ada situasi psikologis massa ya yang bisa jadi merespon ya terhadap peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi, misalnya kepulangan HRS ya pada saat datang ya ke airport, terus kemudian di Megamendung, terus kemudian ada peristiwa Maulid Nabi ya yang ada orasi-orasi yang agak provokatif menyentuh begitu ya agak menyentuh banyak lembaga-lembaga ya, ketersinggungannya itu merata ya. Apa kaitannya Mas Imam ketersinggungan banyak lembaga dan mungkin orang petinggi dengan apa yang terjadi hari ini? Ya, jadi ini kan sebenarnya organ-organ negara ya yang disebut ya pada saat orasi itu. Ya, mulai dari polisi, TNI, dan bahkan pemerintah. Dan ini sebenarnya sudah pernah terjadi, tetapi momentumnya justru terjadi dan kemudian ada baliho-baliho ya yang merata dan bahkan disiapkan ada roadshow misalnya. Nah, jadi seluruh lembaga-lembaga negara dipertanyakan ya oleh masyarakat dan kemudian akhirnya ada jawaban. Dan ini momentum psikologi inilah yang sebetulnya saya melihat diambil ya oleh pemerintah yang pada sebelum masa-masa sebelumnya mungkin belum menganggap ada momentum dukungan publik yang masif. Nah, ini sekarang saya kira peristiwa-peristiwa yang terjadi kemarin itu dianggap oleh pemerintah ini momentum yang paling tepat ya, karena publik itu secara masif itu sebetulnya tidak
menghendaki ya situasi-situasi seperti itu terjadi dan negara berdiam diri, apalagi dalam situasi pandemi. Nah, jadi inilah yang mungkin tidak dihitung ya, kerumunan, terus kemudian pidato-pidato yang sangat sangat keras. Nah, itu membangkitkan banyak elemen di dalam organ-organ pemerintah dan kemudian ini dijadikan sebuah momentum, apalagi dengan adanya pandemi, tentu kerumunan-kerumunan yang terus beruntun terjadi itu seperti men-challenge otoritas formal. Oke, Anda sebetulnya menjawab pertanyaan saya tadi, apakah ini terkait dengan apa yang kemudian Anda sampaikan? Kenapa kemudian baru dilakukan sekarang? Karena SKT FPI tidak diperpanjang pada pertengahan 2019. Apa yang disebutkan oleh Pak Mahfud soal sweeping tempat hiburan dan lain sebagainya, kemudian kekerasan dan lain sebagainya, itu terjadi sebelum 2019. Kenapa kemudian terlambat 1,5 tahun untuk melakukan hal ini? Anda menduga bahwa apa yang dilakukan oleh HRS tadi Anda katakan pada saat menyinggung petinggi-petinggi negara, lalu kemudian ada proses penegakan hukum terkait dengan kerumunan, sehingga akumulasi itu yang kemudian ditetapkan pada hari ini soal pelarangan FPI? Ya, jadi satu gerakan itu kan tentu dihitung ya. Saya menduga ada pertama ideologi ya, yang itu tentu sudah dilihat oleh pemerintah ini men-challenge ya. Seperti juga alasan mengapa keputusan bersama itu dilakukan. Kan itu ada menjaga eksistensi ideologi ya. Nah, tetapi pada saat yang sama kita tahu bahwa pengorganisasian ya dari organisasi ini juga sangat terorganisir, ada simbol-simbol tertentu, punya leader ya, punya pemimpin yang mampu secara emosi, mampu menggerakkan masyarakat, dan bisa jadi masyarakat ini bisa membesar dan dengan biaya yang kita tidak tahu dari mana. Nah, itulah yang barangkali dilihat oleh pemerintah bahwa ini bisa melebar kemana-mana. Nah, itu yang saya lihat bahwa momentum sekarang diambil, karena kalau seandainya tidak, bisa jadi terus dalam situasi pandemi ini menjadi lebih tidak terkontrol, terkendali. Tapi sebelumnya terjadi, tetapi masih banyak komplikasi politik. Sekarang kan elit-elit politik sudah bergabung, ya. Dan misalnya Mas Imam, Prabowo Sandi misalnya, Anda memaksudkan itu? Saya kira begitu. Jadi sekarang ini kan sudah terkonsolidasi, ya, sehingga secara hitung-hitungan politik ya, kalau seandainya kita mau masuk ke arah sana, ini tidak akan mendapatkan kemungkinan untuk komplikasi lebih besar itu lebih kecil. Anda melihat bahwa yang berseberangan dengan pemerintah saat ini boleh dikatakan hanya PKS saja, selebihnya gabung dengan pemerintah. Paling tidak akumulasi perhitungan kekuatan ya, oposisi itu tidak momentumnya sudah lewat ya, dan kemudian para pendukung itu juga sudah terurai. Nah, oleh karena itu dengan adanya peristiwa kemarin ya yang beruntun dengan kepulangan HRS itu menjadi pemicu sebetulnya. Kalau seandainya pulang dengan lunak, calm, itu mungkin tidak terjadi. Tetapi ini justru hal-hal itu dilakukan secara beruntun sehingga publik merespon, pemerintah merasa bahwa ini saatnya ya untuk mau ngambil keputusan yang sebetulnya keputusan itu bisa diambil pada masa-masa sebelumnya, tetapi belum mendapatkan momentum. Nah, sekarang saya melihat publik maupun pemerintah banyak yang merasa bahwa inilah langkah-langkah yang harusnya dilakukan. Itu yang saya kira saya baca dari kondisi ini. Saya konfirmasi ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, benarkah apa yang dikatakan Pak Imam Prasojo? Saya barangkali tidak tepat kalau mengomentari terkait dengan analisa politik. Jadi momentum yang tadi Bapak katakan diterjemahkan oleh Pak Imam, oleh Bung Imam. Ya. Jadi yang jelas begini, saya ingin menyambung. Anda tidak membantah tapi Pak Sugeng ya? Ya. Jadi gini, saya hanya ingin menyambung bahwa dari semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh FPI yang melakukan pelanggaran hukum, dan kemudian setelah kembalinya MRS ke Indonesia, itu kan kemudian terjadi peningkatan pelanggaran lagi. Kemudian pemerintah mengevaluasi itu.
Dan akhirnya pemerintah memutuskan saat inilah waktu yang tepat untuk menghentikan kegiatan FPI. Jadi kalau terkait tadi analisa Pak Imam yang terkait masalah politiknya, barangkali saya tidak dalam kapasitas untuk memberikan tanggapan. Karena Bapak Jadi ada di barangkali hukum dan politik, Polhukam. Tapi saya bertanya Pak, kalau seandainya memang seperti ini, artinya memang pemerintah menunggu momen yang tepat. Dan momen itu kemudian dilakukan pada hari ini atas segala tindak tanduk dari FPI dan HRS yang beberapa pekan belakangan terakhir ya pada saat awal kedatangan itu membuat resah masyarakat. Boleh saya katakan itu membuat resah masyarakat dengan kerumunan dan lain sebagainya. Dan juga menyinggung pejabat tinggi di negara ini. saya kira begini, terkait dari apa yang tadi ditanyakan, bahwa ternyata kegiatan setelah kembalinya MRF ke Indonesia ini kan kembali bergolak, menimbulkan keresahan masyarakat. Sehingga dari kejadian-kejadian itu tentu pemerintah harus mengambil keputusan. Dan tentunya ini mengedepankan persatuan dan kesatuan. Dan kita punya kewajiban bersama-sama, tadi di awal saya sampaikan dan menjadi pertimbangannya, bahwa kita punya kewajiban untuk menjaga kebinekaan. Nah itulah, sekarang pemerintah memutuskan menilai bahwa ini saat yang tepat untuk dihentikan. Sehingga kejadian-kejadian yang terus berlanjut setelah kembalinya MRF ke Indonesia ini bisa segera dihentikan. Oke, kita bicara ke depan soal proses hukum dan juga soal potensi gejolak sosial. Akankah ada? Saya akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.